Nah, di aplikasi ini kita dapat mengajukan pinjaman tertinggi hingga 10 juta rupiah, padahal kita baru membuat akun ya teman-teman. Bagi-bagi saldo dana 1 juta rupiah khusus subscriber YouTube channel Yoga Pratama. Jikalau video ini tembus 250 likes akan mendapatkan 100.000 saldo dana, dan 400 likes akan mendapatkan 300.000 saldo dana. Selanjutnya 500 likes akan mendapatkan 400.000 saldo dana. Jadi jangan lupa untuk cantumkan nomor dana kalian di dalam komentar dan juga Instagram kalian, maka nanti akan saya undi untuk YouTube comment pickernya ya teman-teman, seperti itu. Halo teman-teman semua, bertemu lagi bersama saya Yoga Pratama di sini. Di kesempatan video kali ini saya akan membahas aplikasi pinjaman uang online langsung cair, yang ini merupakan aplikasi yang ilegal. Dan tentunya teman-teman, kita dapat galbay di aplikasi yang ilegal sesuai dengan anjuran dari Kominfo. Tetapi sebelum lanjut ke inti videonya, buat teman-teman semua yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa untuk klik tombol like serta subscribe, dan jangan lupa untuk nyalain tombol lonceng notifikasinya agar teman-teman semua nggak ketinggalan video terupdate di channel ini. Karena di channel ini akan banyak membahas mengenai aplikasi pinjaman online, baik yang legal ataupun yang ilegal. Jadi buat kalian suka konten seperti ini, langsung aja subscribe dan jangan ragu-ragu. Jadi teman-teman, kalian bisa search aja di bagian Google, yaitu pinjamlah uang sebanyak-banyaknya. Maka nanti di sini ada Kominfo pinjamlah uang sebanyak-banyaknya ke fintech. Dan di sini kita bisa langsung klik aja teman-teman. Dan kalau kalian lihat teman-teman, di sini ada pernyataan dari Kominfo, yaitu pinjamlah uang sebanyak-banyaknya ke fintech ilegal dan tak perlu dikembalikan teman-teman. Lalu kita bisa scroll ke bawah ya teman-teman. Di sini tribunsnew.com Jakarta, yaitu Direktur Jenderal Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika atau singkatnya Kemenkominfo. Semal Abrijani Pangrapan menyatakan masyarakat yang meminjam uang melalui fintech ilegal tidak perlu mengembalikan pinjaman mereka. Lalu alasannya perusahaan fintech tersebut ilegal atau tidak sah secara hukum. Dengan begitu kegiatan maupun kesepakatan yang perusahaan itu jalankan juga ilegal. Jadi peminjamnya itu pinjam aja sebanyak-banyaknya, sebab pihak pemberi pinjaman tidak resmi kok, nggak usah dibalikin, kan ilegal, ucap Samuel ya teman-teman pada Senin 26 bulan 11 tahun 2018 yang lalu teman-teman. Jadi ini adalah pernyataan dari Kominfo, kita bisa ikuti anjurannya karena ini sama aja kita membantu Kominfo untuk memberantas pinjol yang ilegal teman-teman. Lalu di sini kalau kita lihat teman-teman, Samuel mengimbau masyarakat untuk melaporkan fintech ilegal yang mereka ketahui atau merugikan mereka ke pihak berwenang seperti Kemkominfo, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, dan kepolisian. Jadi kalau fintech ilegal menagih hutang, laporkan. Nanti pihak berwajib akan menangkap karena mereka tidak berizin, seharusnya dia yang rugi bukan masyarakat, kata pria yang akrab disapa Semi itu. Menurut dia, laporan dari masyarakat adalah cara yang lebih mudah untuk memerangi fintech ilegal ini teman-teman. Jadi dia menyebutkan dengan masyarakat yang berani melaporkan fintech ilegal, hal itu akan membuat pelaku bisnis ilegal itu jerah. Kemudian di sini kita akan lihat di bagian bawah lagi teman-teman. Kalau kita lihat kemudian kalau pihak tersebut memang ingin berbisnis secara berkelanjutan, mereka akan mendaftarkan diri dan mengurus izin ke OJK. Semi juga menyarankan masyarakat untuk mengecek terlebih dahulu fintech yang terdaftar di OJK teman-teman. Jadi itu dia pernyataan dari Kominfo. Jadi kita dianjurkan pinjamlah uang sebanyak-banyaknya ke fintech ilegal, tentunya tak perlu mengembalikan ya teman-teman, seperti itu. Jadi teman-teman, aplikasi yang akan saya bahas pada video kali ini adalah aplikasi pinjaman tunai. Jadi pinjaman tunai ini merupakan KTA uang, yang ini merupakan aplikasi yang masih dibilang aplikasi pinjol yang ilegal ya teman-teman, karena memang dia belum terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Nah, kita akan melihat teman-teman untuk jumlah download dari aplikasi ini telah mendapatkan 100.000 lebih jumlah download, mendapatkan rating 4 dari 13.000 ulasan. Adapun kelebihan-kelebihan yang terdapat di dalam aplikasi ini teman-teman, kalau kita lihat teman-teman di sini untuk kelebihan dari aplikasi ini yaitu dapatkan limit pinjamannya itu hingga 10 juta rupiah. Yang artinya ini kita dapat mengajukan pinjaman hingga 10 juta rupiah teman-teman. Itu limit yang merupakan limit yang sangat besar ya teman-teman, seperti itu. Selanjutnya di sini perlindungan data aman dengan enkripsi. Lalu bunga pinjaman rendah hingga 0,05% per harinya teman-teman. Pembayaran dengan cicilan hingga 6 kali, dan di sini kita akan lihat rating serta ulasannya teman-teman. Nah, di sini ada yang mengatakan bahwa aplikasinya bagus, tapi sayang para DC-nya yang menagih sungguh tidak pada etika ya.
menyebarkan data pribadi ke semua kontak. Selanjutnya lagi, awalnya saya tertarik dengan aplikasinya walaupun bunganya sangat besar. Saya sudah meminjam 2 kali dan sudah membayar lunas. Lalu juga ada yang mengatakan pengajuannya mudah, pencairan cepat, tapi bagian penagihannya yang kasar. Jadi kalau kita simpulkan, aplikasi ini terbukti mencairkan ya, dan juga kalau kita simpulkan memang DC-nya yang kejam teman-teman. Jadi kalau kalian ingin mengajukan di sebuah pinjol yang ilegal, harus perhatikan tips, trik, serta strategi di dalam mengajukan pinjaman teman-teman. Hapus dulu data-data kalian, kontak-kontak kalian, persiapkan saja yang fake-fake-nya aja ya teman-teman, seperti itu. Lalu sini kita akan buka aja aplikasi dari pinjaman tunai teman-teman. Nah, di aplikasi ini kita dapat mengajukan pinjaman tertinggi hingga 10 juta rupiah, padahal kita baru membuat akun ya teman-teman. Kapanpun dan dimanapun pinjaman mudah jangka panjang. Kalau kita lihat limit pinjamannya hingga 10 juta rupiah dengan acuan bunga atau suku bunga hariannya 0,05% per hari dan tenornya itu 91 hari teman-teman. Lalu tinggal kita bisa klik dapatkan segera di sini. Maka di sini kalian bisa mengisi untuk proses peminjamannya ya teman-teman. Di sini untuk limit itu sesuai dari pribadi masing-masing. Ada yang mendapatkan limit hanya 1 juta, 2 juta, bahkan hingga 10 juta. Setiap orang memiliki limit pinjaman yang berbeda-beda teman-teman. Selanjutnya untuk tenor pinjamannya 91 hari, dan untuk proses peminjamannya yang pertama itu informasi identitas, informasi kontak darurat, informasi pribadi, dan informasi bank teman-teman. Sini kalian bisa isi aja untuk proses-prosesnya, dan jika kalian nanti pengen bertanya bisa langsung tanyakan di kolom komentar. Semoga pembahasan pada video kali ini memberikan informasi ataupun edukasi yang bermanfaat buat teman-teman semua. Sampai jumpa di next video, see you the next time and happy enjoy.